Halo, Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian semua sehat dan dalam keadaan apapun ada sukacita Tuhan bersama dengan kalian. Kita percaya hari ini kita bisa berkumpul bersama bukan karena kehendak kita sendiri, tapi karena Tuhan Yesus yang memanggil kita, yang memberikan kerinduan dalam hati kita sehingga kita boleh datang kepadanya dalam ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari-hari indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan sampai hari ini kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami dan keluarga kami. Bahkan Engkau memberikan satu hari yang baru buat kami. Dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, kami mau memakai hari ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan, Engkaulah yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kami mau dengan sukacita memuji nama Tuhan dan juga belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 yang berjudul Sungguh Indah Kabar Mulia. Hari ini kita mau merasakan betul-betul bahwa sungguh indah kabar yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui ibadah hari ini. Tuhan mencari kita hari ini dan kita datang kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian Sungguh Indah Kabar Mulia. Kabarmu ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Biarlah dengan sukacita kita mau memanggil nama Tuhan Yesus, kita mau memujinya, kita mau memuliakannya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia. Kebaikan Tuhan Yesus dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya tak pernah berubah. Ia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, umat-Nya, yang mencari Dia. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama dengan kita.
Kita mempercaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita di antara kita dimanapun kita berada untuk membawa kita lebih mengenal Dia, untuk kita lebih merasakan lagi cintanya kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Tiada yang Mustahil. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat. Apapun yang dikerjakannya, tiada yang pernah mustahil. Ia bisa dan Ia sanggup untuk melakukan apapun bagi kebaikan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau, karena Engkau sanggup melakukan segala yang baik untuk mendatangkan kebaikan juga bagi kami. Tuhan Yesus, kami saat ini datang di dalam nama Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Tuhan yang jadikan kami murid yang setia, yang mau mendengarkan firman-Mu, yang mau belajar, mau diubah dan juga dibentuk oleh firman-Mu. Tuhan, sampaikanlah firman-Mu kepada kami, dan kami siap untuk menerima dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memuji Tuhan dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan topik firman Tuhan pada ibadah kita minggu lalu. Jika teman-teman masih mengingat, minggu lalu kita bicara mengenai
kedekatan dan juga keakraban dengan Tuhan. Ya, tema firman Tuhan minggu lalu ada close to you, dekat kepada Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana seorang Daud yang bukan hanya mau percaya kepada Allah, tapi juga dengan keyakinannya ia mau datang kepada Allah. Dan terlebih itu ia juga mau menjalin hubungan yang dekat sama Allah. Sehingga melalui Mazmur-Mazmur Daud, kita sama-sama tahu bahwa Daud itu bukan seorang Kristen yang biasa. Daud itu betul-betul tahu dan kenal siapa Allah yang ia sembah dan ia percaya. Kehidupannya yang diceritakan lewat Mazmur menjadi bukti kebesaran Allah bagi hidup manusia. Nah, kali ini kita mau belajar dari satu tokoh lain di Alkitab, ya. Ia dikenal sebagai sahabat Allah. Sahabat artinya seorang yang dekat, seorang yang akrab, ya. Kepada sahabat kita bisa saling mengenal, saling percaya, dan sahabat itu selalu ada. Nah, selain itu, sahabat ini juga disebut sebagai Bapa orang beriman. Ya, selain disebut dengan sahabat Allah, disebut juga Bapa orang beriman. Siapa dia? Ya, dia adalah Bapa Abraham. Nah, kisah Abraham ini dapat kita baca melalui Kejadian pasal yang ke-12, yaitu sejak panggilan pertama Allah. Nah, sejak dari panggilan pertama itu sampai dengan kejadian-kejadian ajaib yang berikutnya, di pasal-pasal berikutnya, kemudian Abraham ini dikenal sebagai bapa banyak bangsa oleh karena imannya. Tetapi, kapan nih tepatnya Abraham itu memulai perjalanan imannya sebagai seorang sahabat Allah? Dikisahkan di Alkitab, ya, ketika Allah mendatangkan air bah ke muka bumi. Setelah itu, Nuh keluar dari bahtera. Ya, setelah air bah surut, Nuh keluar dari bahtera dan dia menerima janji Allah. Janjinya apa? Janji Allah kepada Nuh adalah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dikisahkan di Alkitab, Nuh itu punya 3 orang anak. Yang pertama, Sem, Ham, dan juga Yafet. Lalu singkatnya, menurut silsilah yang tercatat, ayah dari Abraham ini adalah keturunannya Sem atau anaknya Nuh. Jadi Abraham itu masih dalam garis keturunannya Nuh. Nah, pada usia yang ke-75 tahun, usia yang sudah sangat tua, Abraham itu mendapat atau mendengarkan firman Allah. Yuk kita sama-sama baca di Kejadian pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ketiga. Allah berfirman kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat." Itulah firman yang dituruti oleh Abraham dalam perjalanan imannya. Nah, saat Allah berfirman kepada Allah di Kejadian 12 itu, kalau saja nih ya situasinya Abraham ngeyel, Abraham memilih untuk gak taat dengan perintah Allah, mungkin Abraham tidak akan kita kenal sebagai bapak orang beriman seperti saat ini. Ya, sudah pasti kelanjutannya Abraham itu hanya seperti orang-orang pada umumnya saja. Nah, tapi yang luar biasa adalah Abraham mengambil keputusan dan memilih untuk percaya kepada Tuhan dan taat akan firman-Nya. Karena dikatakan di Kejadian 12 ayat yang keempat, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Jadi setelah datang firman Allah untuk menyuruh Abraham pergi dari kediamannya saat itu ke daerah atau ke negeri lain yang belum pernah Abraham lihat, Abraham lalu pergi. Dia tidak neko-neko, dia tidak berbantah-bantahan, tapi dia langsung melaksanakan firman Allah. Nah, melalui ketaatan itu, Abraham mulai perjalanan imannya mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, seperti tindakan nyata Daud yang minggu lalu kita pelajari, contoh tindakan nyata dari iman dan ketaatan Abraham juga mengajarkan kita banyak hal. Kakak mencatat ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan imannya Abraham. Yang pertama, iman Abraham ini ditunjukkan dengan taat terhadap perkataan Allah. Ya, iman Abraham ditunjukkan dengan taat terhadap perkataan Allah. Salah satu tindakan iman Abraham yang mengagumkan adalah bahwa dia taat pada setiap perkataan Allah. Nggak ada dia ngebantah-bantah, nggak ada dia bersungut-sungut, nggak ada dia ngeyel, mengeluh, ya.
Dalam semua respon Abraham, kita lihat Abraham itu menunjukkan ketaatannya atau kepatuhannya ya kepada firman dan juga perkataan Allah. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk berangkat dari negerinya ke negeri yang belum pernah dia ketahui, Abraham taat melakukannya. Dalam Kejadian 12 ayat 4 tadi kita sudah membaca bahwa lalu pergilah Abraham. Teman-teman mungkin membayangkan dalam posisi teman-teman saat ini. Saat ini teman-teman tinggal di tempat yang nyaman, di rumah yang nyaman, ya, semua tersedia bagi teman-teman. Lalu kemudian satu ketika teman-teman disuruh pindah ke rumah atau mungkin ke kota yang asing, bahkan terpencil. Bahkan mungkin teman-teman belum pernah mendengar namanya sama sekali. Dan membayangkan ada nggak sih kota ini? Seperti apa sih? Sepertinya ini kota yang nggak bakal nyaman buat kita. Bayangkan lagi PWPW-nya, terus kita disuruh pergi ke tempat yang nggak kita tahu. Nah, dalam posisinya Abraham menaati karena Allah yang berfirman kepadanya. Dalam Ibrani 11 ayat 8-9 diceritakan karena iman Abraham itu taat ya ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu dia berangkat ya dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Karena iman, dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi dalam kisah Abraham yang disuruh berangkat ke negeri yang asing ini, mungkin bagi kita aneh ya, kok mau-maunya aja gitu loh pergi ke tempat yang tidak diketahui. Mungkin kalau kita jadi Abraham di zaman yang saat ini dapat perintah seperti itu, kita akan open Google dulu ya, kita cari dulu mungkin di Google Maps ya. Di mana sih tempatnya? Jauh gak sih? Memungkinkan gak untuk kita lalui dengan kendaraan? Naik mobil misalnya, naik motor. Kalau jalan kaki jauh gak? Berapa lama perjalanannya? Seperti apa kotanya? Kita harus bawa apa saja? Terlalu banyak yang dipikirkan. Tapi tidak dengan Abraham, karena ia punya iman, maka ia taat kepada perintah Allah. Untuk ketaatan terhadap perkataan Allah yang selanjutnya adalah tentang pengorbanan anaknya Ishak. Ya, selanjutnya nih, nggak tanggung-tanggung, Allah berfirman kepada Abraham selain tadi suruh pergi ke negeri yang asing. Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, pada perintah yang ajaib ini pun, Abraham taat. Walaupun ia telah mendengar janji dari Tuhan bahwa Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Jadi dalam usianya yang senja, yang tidak muda lagi, Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham. Kelihatannya tidak mungkin karena sudah tua, tapi kemudian Allah menjanjikan keturunan dari Abraham dan juga Sarah. Dan akhirnya mengandunglah Sarah, lalu mereka punya anak tunggal yang disebut dengan Ishak. Nah, melalui Ishak inilah Allah berjanji bahwa keturunannya itu akan menjadi sangat banyak seperti bintang di langit, ya, akan tersebar di seluruh bumi seperti debu yang tidak terhitung banyaknya dan akan menjadi berkat. Tapi satu ketika Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak ya di satu bukit ya untuk menjadi korban bakaran alias dibunuh ya, menjadi korban disembelih saat itu. Ya, jadi nggak tanggung-tanggung nih perintah Allah kepada Abraham saat ini. Nah, tapi dia mendengarkan perintah dan juga perkataan Allah ini, sekali lagi dia nggak berbantah-bantahan, nggak juga komplain, nggak ngelawan sama Tuhan, nggak bilang, yang bener aja Tuhan, ini kan anak yang Tuhan kasih buat saya, masa sekarang saya suruh mengorbankan dia? Ya, tidak ada dialog seperti itu. Lalu kemudian Abraham pun juga tidak menggugat janjinya Allah, artinya dia tidak bilang, kan Allah sudah bilang sama saya bahwa keturunan ini yang akan menjadi banyak, yang akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Masa sekarang harus dikorbankan? Dia nggak mengklaim janji Tuhan seperti itu. Dia hanya taat. Ya, luar biasa ini. Abraham tidak pernah meragukan perkataan Allah sedikit pun. Dia tahu bahwa Allah itu merancangkan yang terbaik bagi orang-orang pilihannya. Jadi, dengan keyakinan bahwa Allah sedang merencanakan sesuatu yang hebat dalam kehidupan Abraham, maka ia ikut apa kata Tuhan. Ia membawa Ishak ke atas bukit untuk dipersembahkan kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 17-19 dikatakan karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan
keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Inilah bentuk iman kepercayaan Abraham kepada Allah, yaitu dengan menaati dan juga yakin bahwa Allah telah mempersiapkan sesuatu yang hebat bagi kehidupannya. Bentuk ketaatan yang berikutnya, bentuk iman Abraham yang kedua adalah ia berdoa dengan penuh kuasa dan kekuatan. Teman-teman yang dikasihi Yesus, bagian yang sangat menarik dari iman Abraham ini adalah bahwa Allah menjawab doa Abraham dengan ajaib dan juga dengan cara yang hebat. Banyak hal yang kelihatannya mustahil diterima dan dialami oleh Abraham, mungkin diterima oleh pikiran manusia, tapi Tuhan mengerjakan bagi dia. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena saat Allah bekerja, saat Roh Allah bekerja, maka hal itu akan terjadi. Nah, teman-teman, satu kali dalam kisahnya Abraham itu menaikkan doa kepada Allah. Ya. Dan Allah menyembuhkan seseorang yang bernama Abimelek, pemimpin suatu negeri. Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan saat itu menerima tulah dari Allah, sehingga mereka tidak dapat melahirkan anak, tidak punya keturunan. Nah, sebab tadinya Tuhan sudah menutup kandungan setiap perempuan di istananya Abimelek karena peristiwa antara Abraham, Sarah, dan juga Abimelek dalam Kejadian 20 ayat 17. Nah, tapi kemudian peristiwa ini ya menjadi satu contoh, peristiwa doanya Abraham kepada Allah menjadi satu contoh bahwa Allah mampu bekerja melampaui segala kemustahilan yang menurut manusia itu tidak mungkin, menurut manusia itu sukar terjadi, tapi Allah bekerja. Abraham berdoa memohon kepada Allah agar seluruh perempuan di istana Abimelek ini dapat terbebas daripada tulah Allah itu dan kemudian dapat kembali dibukakan kandungannya dan dapat melahirkan keturunan lagi. Ini adalah contoh dari kombinasi doa dan juga iman. Ya, doa dan iman itu adalah kombinasi yang sempurna untuk menghasilkan jawaban doa yang hebat dari Allah. Artinya, doa itu diikuti dengan iman dan keyakinan bahwa apa yang didoakan itu akan terjadi. Jika teman-teman selama ini pernah dan juga sering berdoa kepada Allah, tapi hanya sekedar mengucapkan kata-kata yang wajib, kata-kata yang perlu, kata-kata yang memang rutin biasanya diajarkan saat berdoa, terima kasih, kami memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, ya, kami meminta, kami memohon. Tapi kalau tidak diikuti dengan iman dan kepercayaan bahwa doa yang teman-teman naikkan kepada Allah itu akan terjadi, maka Allah pun tidak bekerja. Jadi, gabungkan antara doa teman-teman dengan iman atau kepercayaan teman-teman bahwa apa yang teman-teman doakan itu dapat terjadi. Dan Allah akan melihat kesungguhan hati teman-teman bahwa apa yang teman-teman minta itu dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kasih karunia Tuhan pada waktunya yang indah. Hal ketiga berikutnya yang kita dapat pelajari dari imannya Abraham adalah Abraham itu setia menanti janji Allah itu digenapi. Bicara mengenai janji-janji Allah kepada Abraham itu mulai dari panggilan pertamanya itu sungguh luar biasa. Kelihatannya juga tidak mungkin, ya, seperti tadi mengenai keturunan, ia akan pergi ke negeri yang dijanjikan kepada Allah. Seperti banyak hal-hal yang tidak mungkin terjadi, tapi Abraham itu hidup dengan setia menanti bahwa janji Allah itu akan tergenapi. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Abraham tidak pernah meragukan janji Allah sekalipun. Walaupun kelihatannya mustahil ya bagi Abraham untuk mencerna janji Allah itu dengan akal sehatnya. Contohnya bahwa dia akan punya keturunan dari Sarah, padahal dia dan Sarah itu udah tua ya, dan secara fisik sudah tidak mungkin mempunyai anak sendiri. Tapi Abraham tetap setia menanti janji Allah digenapi. Setelah 25 tahun menanti, dari sejak umur 75 dia mendapat janji itu dari Allah, akhirnya Abraham menerima penggenapan janji ini. Ishak lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 11 sampai 12,
Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagi Allah. Saat Allah sudah berjanji, saat ia telah berkata, maka ia akan menggenapinya. Janjinya itu pasti akan nyata dalam kehidupan manusia. Jadi teman-teman, setialah menanti janji Allah seperti Abraham. Karena Allah itu tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal terhadap janjinya. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, janji Allah itu gak pernah main-main, dan janji Allah itu pasti ada dan tergenapi bagi siapa? Bagi kita yang mencari dan juga hidup di dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir, bentuk iman Abraham yang bisa kita contoh adalah Abraham itu mampu melihat yang tak terlihat. Ya, jadi bukan mampu melihat hantu di sini ya, bukan mampu melihat arwah-arwah, tapi mampu untuk melihat dan juga merasakan pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupannya. Contohnya ya, waktu Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran anaknya satu-satunya itu, Abraham itu yakin bahwa Allah akan menyediakan domba di atas gunung sebagai gantinya Ishak. Jadi saat Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak itu, kan dia nggak komplain, dia nggak bilang jangan. Tapi dia yakin aja dalam hatinya bahwa ia akan melihat bahwa Allah akan menyediakan domba di situ sebagai pengganti korban bakaran Ishak itu. Dia mampu untuk melihat yang tak terlihat. Dengan imannya, ia mampu untuk melihat bahwa Allah bekerja menyediakan sesuatu baginya. Dan dalam Kejadian 22 ayat keempat dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya, pada saat itu, saat sebelum naik ke bukit, ia telah melihat dari jauh. Dia masih tidak tahu, masih tidak melihat ada satu ekor domba pun yang bisa dia korbankan untuk menggantikan Ishak. Tapi dia percaya, ya, tetap ia beriman. Ia tetap yakin dan bahkan dia meminta untuk bujangnya atau pesuruhnya untuk tinggal dahulu di bawah, tidak mengikutinya ke atas, karena ia yakin bahwa Tuhan akan bekerja. Dan jika saat itu imannya Abraham itu goyah, pasti dia akan membatalkan niatnya, ya. Tapi ternyata iman Abraham itu tidak goyah sedikit pun, tidak berubah. Dia tetap menaati perintah Allah, dan benar saja nih ya, Allah itu memberikan domba sebagai pengganti Ishak. Dan di situ di bukit itu dibuatlah prasasti dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya. Abraham percaya walaupun dia belum lihat, walaupun dia belum tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang mendatang, tapi dia percaya Tuhan akan menyediakan. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar 4 hal yang menarik ya. Melalui Abraham. Oleh imannya Abraham menjadi bapa seluruh orang beriman yang dikenal sepanjang sejarah. 4 hal yang tadi kita pelajari, bahwa yang pertama, iman Abraham itu ditunjukkan dengan taat, patuh, setia terhadap setiap perkataan Allah, tidak membantah. Lalu yang kedua, iman Abraham itu ditunjukkan dengan doa yang penuh kekuatan dan kuasa. Doa yang diikuti dengan iman bahwa apa yang ia doakan dapat tergenapi. Lalu yang ketiga, iman Abraham itu ditunjukkan dengan sikap yang setia menanti janji Allah. Saat Allah sudah menyatakan janjinya kepada Abraham, ia setia menunggu dan menanti sampai Allah menggenapi janji itu. Yang terakhir, iman Abraham itu memampukan ia untuk melihat yang tak terlihat, ya, untuk dapat melihat apa yang belum bisa dia ketahui, apa yang belum terjadi. Tapi ia yakin Allah akan menyediakan segala sesuatu yang baik untuk dia. Jadi, dikatakan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu mulai hari ini. Jadi jangan merasa terpaksa untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, untuk terus hidup dalam kekudusan.
Kita mau terus bersuka cita karena kita yakin dan percaya Tuhan yang baik itu ada terus bersama dengan kita untuk membantu kita, menolong kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Kita mau menutup firman Tuhan dan juga ibadah pada hari ini dengan pujian yang sungguh indah berjudul Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kau punya aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpah itu, lagu malaikat amat perlu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami cintai dan kami kasihi, betul Bapa, kami mau bernyanyi memuji nama Yesus selama-lamanya. Nama Yesus yang indah, nama Yesus yang agung dan perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membuktikan kepada kami bahwa Engkau Allah yang kuat dan Allah yang setia. Engkau yang telah berjanji kepada Bapak Abraham, Engkau membuktikan dan Engkau menggenapinya bahkan sampai keturunan-keturunan yang Engkau memberkati. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah pada hari ini pun adalah Allah yang sama, Allah yang setia, Allah yang memberikan janji kepada kami dan Engkau adalah Allah yang akan menggenapinya bagi kami. Kami percaya Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan juga taat kepadamu. Bapa yang baik, kami tahu kami masih jauh daripada sempurna sebagai anak-anak-Mu. Tapi mulai hari ini kami mau menyatakan bahwa kami mau belajar untuk melatih iman kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada perkataan-Mu. Kami mau terus setiap hari menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Kami tidak mau meninggalkan kebiasaan kami berdoa dan kami mau berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau dengan iman berdoa menyampaikan setiap doa-doa kami kepada Engkau dan kami mau yakin apa yang kami doakan apabila itu sesuai dengan kehendak dan kasih Tuhan, maka Tuhan akan menggenapinya. Bapa, kami juga mau belajar mulai hari ini. Kami mau untuk terus percaya kepada Engkau bahwa janji-janji yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu akan tergenapi. Dalam masa depan kami percaya ada Tuhan yang senantiasa menjagai kami. Dan kami walaupun tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang,
Tapi buatlah kami percaya ada hari-hari indah yang menunggu kami. Kami akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi dalam studi kami. Kami akan lulus dengan nilai yang baik, kami dapat mengerjakan setiap pelajaran dengan baik. Kami dapat menguasai materi-materi sekolah dengan baik sehingga kami dapat mengaplikasikan seluruh ilmu pengetahuan yang Tuhan telah berikan kepada kami dengan baik juga. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu dengar-dengaran akan orang tua kami, yang terus menjaga kehidupan kami, pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Tuhan yang terus menolong kami dalam kehidupan pergaulan kami, jauhkan kami daripada dosa-dosa, jauhkan kami daripada perkataan-perkataan buruk yang kasar, yang membuat kami tidak dapat mencerminkan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang bantu kami supaya kami dapat menjalankan setiap firman-Mu dengan sungguh-sungguh mulai hari ini dan seterusnya. Bapa yang baik, kami mau tutup ibadah ini dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Aku harap kalian semua hari ini tetap penuh dengan sukacita, menjalankan aktivitas kalian dengan baik, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam sekolahnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan keluarga kalian. Sampai jumpa minggu depan.